Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 268, dua pilihan. Ekspresi Thomas Kin tampak dingin. Tidak perlu. Nana Wu mendengus. Tuan Muda Qin, bukannya kami ingin mengomelmu, kenapa sampai saat ini kamu masih menjaga harga dirimu? Berapa penghasilanmu sebulan sebagai dokter? 3.000 yuan atau 5.000 yuan? Kamu hanya dapat bertahan hingga 40 tahun, yang berarti kamu hanya dapat menghasilkan lebih dari 10.000 yuan dalam sebulan. Berdasarkan kemampuanmu yang tidak seberapa ini dan kebiasaan burukmu, kapan kamu bisa membangun sebuah keluarga? Beberapa orang berpura-pura peduli dengan Thomas Kin, tetapi sebenarnya mereka sedang menyindir Thomas Kin. Jacob Tian juga menampilkan ekspresi hina, membuka beberapa botol anggur putih, meletakkannya di atas meja dan berkata, "Bagaimanapun, kita pernah berteman dengan Tuan Muda Qin, kita juga tidak pernah memakan makanan traktiran Tuan Muda Qin sebelumnya. Sekarang Tuan Muda Qin sedang dalam kesusahan, jadi kita harus membantunya. Beginilah Tuan Muda Qin, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujudlah 3 kali kepadaku, maka aku akan memberimu pekerjaan dengan pendapatan 20.000 yuan sebulan, sehingga kamu tidak perlu khawatir sisa hidupmu. Kedua, habiskanlah semua anggur putih yang ada di atas meja ini. Aku akan memberimu 50.000 yuan setiap gelas, kamu akan menerima seberapa banyak yang kamu minum, bagaimana?" Mendengar ini, Melissa Zhu menamparkan meja dengan marah. "Jacob Tian, jangan keterlaluan. Apakah kamu sudah lupa bagaimana Thomas Kin membantumu saat keluargamu sedang dalam kesusahan?" Jacob Tian mencibir sambil berkata, "Melissa, kata-katamu terlalu naif, itu sudah berlalu. Dan itu adalah kesusahan sesaat, kami masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi bagaimana dengan dia? Apakah dia memiliki kesempatan untuk bangkit kembali? Kami sudah melakukan yang terbaik dengan memberinya sebuah kesempatan ini." Melissa Zhu sangat marah, ia meraih lengan Thomas Kin sambil berkata, "Kak Thomas, mari kita pergi." Melihat keduanya begitu mesra, Jacob Tian mengerutkan kening. "Melissa, apakah kamu tidak menginginkan gedung di Central Street lagi?" Melissa Zhu berhenti seketika. Alasan ia datang hari ini adalah untuk membeli sebuah gedung perkantoran baru untuk perusahaannya. Ditambah, gedung perkantoran saat ini sangat sulit untuk dibeli, meskipun memiliki banyak uang. Itulah sebabnya mengapa Melissa Zhu menghadiri pertemuan ini, semua hanya karena untuk mencari relasi. Melihat Melissa Zhu berhenti, Jacob Tian tersenyum tipis. "Melissa, gedung di Central Street belum terjual. Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu." Setelah berbicara, Jacob Tian mencoba meraih tangan Melissa Zhu untuk menariknya kembali. Ekspresi Melissa Zhu berubah. Ia segera menghindar, dan begitu ia menghindar, ia menabrak botol anggur yang ada di sebelahnya. Dalam sekejap, botol anggur itu terjatuh dan pecah. Setelah itu, manajer yang berada di depan pintu segera masuk. "Apa yang terjadi?" Melihat suasana di dalam ruangan sedikit canggung, seperti hendak berkelahi, manajer itu segera mengeluarkan protofon dan berkata, "Petugas keamanan, kemarilah semuanya." Jacob Tian bersandar di kursi dan tersenyum dingin. "Tuan Muda Qin, kamu belum pernah mengalami perasaan diusir dari restoran, bukan?" Selesai berbicara, Jacob Tian menunjuk ke Thomas Kin dan berkata kepada manajer, "Dia yang membuat masalah, usirlah dia." Setelah manajer itu selesai memberi perintah di protofon, para petugas keamanan segera datang. Ada lebih dari 20 petugas keamanan yang datang. Semuanya berbadan kekar, masing-masing memegang tongkat listrik di tangannya, menunjukkan ekspresi yang buruk. Manajer itu mendengus dingin, "Lelucon semacam apa ini? Ini adalah tamu VIP bos kami.
Dr. Stranger, bab 269 Real Estate keluarga Tian sedikit pun tidak berharga. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut manajer itu, Jacob Tian dan yang lainnya terkejut seketika. Tamu VIP, dia. Nana Wu seketika tertawa. Hei, kalian pasti telah salah mengenali orang, ini bukan tamu VIP bos kalian. Dia hanyalah seorang tuan muda gagal, yang datang untuk meminta makanan gratis kami. Ekspresi manajer itu tampak dingin, seketika ia merasa konyol, melihat beberapa orang di dalam ruangan itu. Sekelompok orang ini, bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang duduk di satu meja dengan orang-orang besar. Ini adalah tamu VIP yang diperintah secara khusus oleh CEO He, untuk dilayani dengan baik. Ada apa dengan orang-orang bodoh ini? Mengapa mereka bisa masuk? Apakah mereka tidak tahu malu? Melihat orang-orang ini telah menyinggung tamu VIP mereka, manajer juga tidak lagi bersikap sopan. 20 lebih petugas keamanan yang membawa tongkat listrik itu segera berjalan masuk ke dalam ruangan, dan berdiri di belakang orang-orang ini. Dengan menekan sebuah tombol, tongkat listrik berderak, sangat menyeramkan. Raut wajah Jacob Tian sedikit panik, ia mengerutkan kening sambil berkata. Ada apa dengan kalian? Aku adalah Jacob Tian, tuan muda real estate keluarga Tian, bukankah ayahku baru saja menghubungimu? Manajer itu mendengus dingin, real estate keluarga Tian sedikit pun tidak berharga, berani menyinggung tamu VIP CEO He kami. Jika kamu tidak memberi sebuah penjelasan, jangan harap kalian akan keluar dari sini dalam keadaan baik. Para bawahan Sebastian He bukanlah orang biasa, sebagian besar petugas keamanan ini adalah pensiunan dari militer, mereka sangat kuat, bukan masalah bagi mereka untuk melawan anak muda kaya seperti mereka. Mereka pasti kalah jika melawan para petugas keamanan ini. Yang terpenting adalah mereka sama sekali tidak peduli dengan identitasmu, baik itu real estate keluarga Tian, semuanya mereka abaikan. Raut wajah Jacob Tian sedikit tidak enak dipandang, bos, kalian benar-benar salah mengenali orang, dia pasti bukan tamu VIP yang kamu maksud, dia hanyalah orang biasa. Begitu kata-kata itu keluar, seorang petugas keamanan langsung menyentrumnya dengan tongkat listrik. Zizizi, suara sentrum. Dalam sekejap, tubuh Jacob Tian mengejang, memutar bola mata putihnya, kemudian ia terjatuh dengan keras ke atas meja, menghancurkan beberapa mangkuk dan piring. Jika kamu berani berbicara tidak sopan lagi, maka akibatnya akan lebih buruk dari ini. Melihat Jacob Tian disentrum oleh petugas keamanan dengan tongkat listrik, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Orang-orang di real estate keluarga He benar-benar luar biasa, bahkan seorang manajer saja berani mengabaikan tuan muda Tian. Semua orang memandang Thomas Kin, dan menyadari ekspresi Thomas Kin saat ini sangat tenang, tidak ada kepanikan sama sekali. Melihat Jacob Tian yang masih gemetar dan belum sepenuhnya sadar kembali, Thomas Kin berkata, "Aku memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujudlah 3 kali kepadaku, maka aku akan melepaskanmu. Kedua, jika kamu menghabiskan semua anggur di atas meja ini, maka kamu boleh pergi dari sini." Ini adalah sesuatu yang baru saja dikatakan Jacob Tian beberapa menit yang lalu. Thomas Kin mengembalikan perkataannya itu persis seperti yang dikatakan Jacob Tian kepadanya. Jacob Tian sangat marah hingga menggertakkan giginya. Dasar orang tak berguna. Jika bukan karena manajer itu salah mengenali orang, bagaimana mungkin Thomas Kin dapat bertingkah angkuh seperti sekarang? Jacob Tian sangat marah, bagaimana bisa orang biasa seperti dia bertingkah angkuh di hadapannya? Jacob Tian ingin melawan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Manajer bodoh itu telah meyakini bahwa Thomas Kin adalah tamu VIP mereka, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Jacob Tian memiliki latar belakang keluarga, namun dengan adanya tongkat listrik para petugas keamanan di depan mereka, maka ia tetap harus tunduk kepada mereka. Terdapat lebih dari 10 botol minuman keras di atas meja,
jika harus meminum semuanya, pasti akan merusak kesehatan. Jacob Tian ragu-ragu sejenak, perlahan mulai menekuk kedua lututnya dan berlutut sambil menggertakkan gigi, lalu bersujud sampai kepala menyentuh tanah sebanyak 3 kali. Saat itulah Thomas Qin bangkit, dan langsung berjalan keluar dari private room. Begitu manajer itu melambaikan tangannya, para petugas keamanan ini pun menyimpan kembali tongkat listrik mereka. Hei, yang bermarga Tian, sebaiknya jangan membuat masalah di sini. Ini adalah real estate keluarga He, bukan sembarangan tempat yang bisa kamu ganggu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.